Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rafika Nur Sahada dengan NIM 1312820205042. Saya merupakan mahasiswa Universitas Sriwijaya, Program Studi Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat Angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan presentasikan hasil penelitian observasi saya dengan salah satu pedagang Taiwan, ya, dengan judul penerapan 6 prinsip hygiene dan sanitasi pada makanan Taiwan khas Bu Mila. Adapun dosen pengampu saya merupakan Ibu Yustini Ardila, SKM MPH. Latar belakang saya melakukan penelitian observasi ini, yang pertama untuk memenuhi tugas mata kuliah hygiene sanitasi makanan minuman. Yang kedua, mengetahui bagaimana penerapan 6 prinsip HSMM mengingat kesehatan pada manusia dapat dilihat dari apa yang mereka konsumsi, apa yang makanan tersebut telah memenuhi syarat Depkes sebagai makanan baik, ya, mulai dari keadaan bahan makanan, cara penyimpanan bahan makanan, proses pengolahan, cara pengangkutan makanan yang telah dimasak, cara penyimpanan makanan masak, dan cara penyajian. Tujuan dan manfaatnya, yang pertama saya berharap dengan adanya penelitian ini dapat menjadi masukan bagi penjual makanan Taiwan untuk lebih perhatikan hygiene dan sanitasi makanan agar produk yang dihasilkan memenuhi standar yang bermutu tinggi. Serta bagi penulis sebagai penelitian, semoga penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam mengaplikasikan ilmu yang telah didapat, serta menambah pengalaman dalam bekerja di lapangan, juga sebagai informasi dan referensi bagi penelitian selanjutnya. Nah, alasan meneliti penjual Taiwan, yaitu posisi penjual berada di daerah tempat tinggal saya, sehingga memudahkan saya untuk meneliti. Lalu Taiwan diketahui makanan khas yang berasal dari Sumatera Selatan, berupa olahan ikan yang dikonsumsi dengan menggunakan kuah kaldu udang. Sejarah singkatnya ada dua asal-usul penamaan dari Taiwan, yaitu Bekotek Samokawan dan Taekwan. Bekotek sama kawan tuh berasal dari bahasa Palembang sendiri yang artinya ngobrol-ngobrol atau berbincang-bincang sama teman. Filosofinya biasanya orang yang menyantap makanan satu ini sambil ngobrol santai dengan teman-temannya, sehingga dinamailah Bekotek sama kawan. Dan ini saya kutip dari Jayanti tahun 2018. Nah, adapun Permenkes ini meski saya pedomannya dalam penelitian saya, tapi saya modifikasi prinsip HSMM-nya sesuai kebutuhan terhadap penelitian saya. Penelitian ini merupakan penelitian observasi yang bersifat deskriptif dan cara pengambilan data dengan melakukan observasi, ya, langsung ke tempat lokasi pembuatan Taiwan menggunakan lembar observasi. Disajikan dalam bentuk tabel, ya, berupa pertanyaan yang menyajikan dua jawaban ya dan tidak. Jadi memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat itu disimbolkan dengan ya atau tidak, dan dinarasikan dengan kepustakaan yang relevan untuk menggambarkan hygiene dan sanitasi pengolahan makanan Taiwan Bu Mila tersebut. Terus alasan saya dalam pemilihan lokasi memang berada dekat dengan tempat tinggal saya, yang memudahkan penelitian observasi. Lalu ada jumlah konsumen yang membeli itu cukup besar, ya, terlebih karena lokasi penjualan strategis di sekitaran rumah masyarakat setempat. Terus belum pernah ada yang melakukan observasi mengenai prinsip hygiene sanitasi makanan pada Taiwan Bu Mila. Dan penelitian ini dilakukan pada bulan September 2021. Jumlah subjek yang diteliti 1 orang yang dianggap dapat memberikan informasi yang lengkap dan akurat. Informan yang diwawancari bernama Ibu Mila Nadia, berumur 38 tahun, beralamat di Jalan Kebun Siri dalam RT 2 RW 1 nomor 90 Palembang. Dalam penelitian ini, informan memiliki status pendidikan terakhir yang tertinggi adalah D3, jenis kelamin informan yang diwawancarai perempuan, dan memiliki pengalaman kerja menjadi penjual Taiwan selama 1 tahun, serta pernah mengikuti kursus memasak selama 1 bulan. Ini bisa dilihat pada prinsip 1, ya, pembahasannya
Hasil observasi penelitian terhadap makanan Taiwan Bu Mila berdasarkan pemilihan bahan makanan didapat bahwa Taiwan Bu Mila telah menggunakan bahan makanan diperoleh dalam keadaan baik, berasal dari sumber pemerintah resmi, dan bahan makanan kemasan terdaftar pada Departemen Kesehatan. Hal ini menyatakan bahwa makanan Taiwan Bu Mila telah memenuhi syarat kesehatan untuk kriteria pada pemilihan bahan baku makanan sesuai dengan hygiene sanitasi makanan jajanan menurut Permenkes RI nomor 1096 garis miring Menkes garis miring Per garis miring 6 garis miring 2011. Nah, ini beberapa dokumentasinya. Lalu ada prinsip kedua, penyimpanan bahan makanan. Menurut Permenkes RI nomor 1096 garis miring Menkes garis miring Per garis miring 6 garis miring 2011 tentang hygiene sanitasi jasa buka bahwa untuk penyimpanan bahan pangan dan makanan yang sangat cepat membusuk harus tersedia minimal 1 buah kulkas. Berdasarkan tabel 2 diperoleh juga bahwa suhu dan kelembapan penyimpanan ikan terutama ya untuk pengolahan Taiwan itu sesuai dengan persyaratan jenis makanan. Penempatannya terpisah dengan makanan jadi dan perhatikan prinsip first in first out FIFO dan first expired first out FIFO. Tempat penyimpanan makanan terhindar dari kemungkinan kontaminasi baik bakteri, serangga, tikus, atau hewan lain. Namun, wadah penyimpanan hanya menggunakan kantong plastik yang dimasukkan ke dalam kulkas sehingga kurang kuat, kedap air atau tertutup. Seharusnya menggunakan wadah yang kuat ya. Tuh. Nah, ini dokumentasinya di dalam kulkas. Nah, ini ada prinsip ketiga. Proses pengolahan dilakukan oleh Bu Mila ini tidak memakai pakaian kerja ketika melakukan proses pengolahan makanan atau setidaknya menggunakan celemek, gitu kan. Namun, meskipun pakaian kerja tidak dimiliki oleh Bu Mila, beliau tetap menggunakan alat khusus seperti menggunakan sendok ketika mengambil makanan jadi dan menggunakan peralatan dengan benar. Penjamaah dalam keadaan sehat sehingga tidak batuk atau bersin di depan makanan. Adapun tempat pengolahan makanan sebenarnya cukup bersih, namun dalam penyusunan peralatan makanan terlihat tidak terlalu rapi untuk dipandang. Untuk ventilasi udara, terdapat pintu di pinggir tempat pengolahan sehingga mencegah terjadinya polusi udara. Makanan telah dicuci terlebih dahulu. Penjamah menggunakan bahan penyedap sebagai alternatif rasa yang lebih gurih dan nikmat untuk penjual sebagai bahan tambahan makanan. Tangan, rambut, kuku, dan pakaian penjamah dalam keadaan baik. Ketika membersihkan peralatan, di sebelah terdapat keran dengan air mengalir. Punya tempat penyimpanan peralatan yang khusus seperti lemari atau rak piring, sehingga memungkinkan pengurangan pencemaran yang akan terjadi pada peralatan meski tidak rapi susunannya. Terus ada prinsip keempat, penyimpanan makanan jadi telah memenuhi syarat ya, di mana makanan tidak busuk, basi, memperhatikan prinsip FIFO dan FIFO. Suhu dan kelembapan juga sesuai dengan ketentuan. Penyimpanan sesuai jenis makanan, penempatan bahan makanan dan makanan jadi itu terpisah, tempat penyimpanan bahan makanan bersih dan terpelihara. Juga bahan makanan disimpan sesuai dengan aturan jenisnya. Dan ini proses pengolahan Taiwannya. Nah, lanjut ke prinsip kelima, pengangkutan makanan. Berdasarkan hasil penelitian observasi saya, beliau menggunakan alat pengangkut seperti box makanan untuk mengangkut Taiwan yang sudah jadi ke tempat penjualan. Di mana jarak paling jauh tempat pengolahan ke tempat penjual itu sekitar 10-20 meter dari rumahnya. Terus pengangkutan juga dicampur dalam mengangkut barang lainnya seperti terpal jualan, ada meja, kursi, sendok, ada barang lain kayak kecap, saus, kotak atau plastik dan sebagainya yang dibutuhkan. Menurut Depkes RI 2004, juga prinsip pengangkutan makanan baik adalah tidak terjadi pencemaran selama proses pengangkutan, baik pencemaran fisik, mikroba, maupun kimia. Dan prinsip terakhir, berdasarkan hasil penelitian observasi saya, diperoleh bahwa memenuhi syarat ya kesehatan, yaitu penyaji makanan menggunakan pakaian peralatan membungkus yang bersih. Namun penyaji tidak menggunakan penutup kepala dengan alternatif menggunakan jilbab. Lalu
penyajian dan merupakan rangkaian akhir dalam tahap pengolahan makanan ini ya. Dan makanan disajikan juga tempat yang bersih, sirkulasi udara dapat berlangsung, peralatan yang digunakan bersih, dan orang-orang menyajikan makanan harus menggunakan pakaian yang tidak mengandung kotoran gitu ya. Bisa dilihat dari tabel observasi saya. Dan ini dokumentasi saya tentang tempat penyajian makanannya, menggunakan meja, ada box Taiwan-nya, terus penjual menyiapkan makanan Taiwan kepada pembeli, dan memang pembelinya itu orang-orang sekitar tetangga rumah daerah tempat tinggal tersebut ya. Dan kesimpulannya, pada penelitian ini ya, prinsip pemilihan bahan makanan, penyimpanan dan pengolahan bahan makanan, penyimpanan makanan jadi, pengangkutan makanan, serta makanan disajikan telah memenuhi standar yang mengacu pada Permenkes RI nomor 1096/Per/6/2011. Ada beberapa kekurangan seperti wadah penyimpanan hanya menggunakan bahan plastik, tidak kulkas sehingga kurang kuat, kedap air atau tertutup, serta penyusunan peralatan makanan tidak rapi. Lalu proses pengolahan makanan, Bu Mila tidak pakai kerja atau celemek. Nah, beliau tetap menggunakan alat khusus seperti menggunakan sendok ketika mengolah makanan jadi. Untuk standar lain, bagi penyama, Bu Mila sudah memenuhi syarat. Penerapan higien sanitasi lingkungan di lokasi pembuatan sudah memenuhi standar, yaitu menggunakan air bersih untuk mengolah makanan, tepat cuci tangan dilengkapi sabun, menyediakan tempat sampah, nyapu, membersihkan meja, menata meja, kursi, serta membersihkan area atau kerja area makannya. Terus penilaian konsumen mengenai penerapan higien sanitasi makanan secara keseluruhan menyatakan sangat sesuai. Sekian dari presentasi saya. Adapun saya melampirkan video terkait proses membuat Taiwan yang bisa dilihat berikut ini.